Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustin Nurkumalasari dengan NIM 211101030080 dari kelompok 9 yang akan membahas poin tentang konsep pembaruan Islam pada masa modern. Nah, sebelum membahas lebih dalam tentang konsep pembaruan Islam pada masa modern, sebaiknya kita pahami terlebih dahulu apa itu modernisasi. Modernisasi diambil dari kata modern yang artinya terbaru, cara baru, mutakhir atau sikap dan cara berpikir serta bertindak sesuai dengan tuntutan zaman. Sedangkan modernisasi adalah proses pergeseran sikap dan mentalitas sebagai masyarakat untuk bisa hidup sesuai dengan tuntutan hidup masa kini. Jadi, dapat saya simpulkan bahwa modernisasi adalah suatu proses transformasi dari suatu perubahan ke arah yang lebih maju atau meningkat di berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat. Nah, sebagai suatu bentuk perubahan sosial, modernisasi itu biasanya bentuk perubahan sosial yang terarah dan terencana. Nah, poin yang kedua, apa itu pembaruan Islam? Pembaruan Islam adalah upaya untuk menyesuaikan paham keagamaan Islam dengan perkembangan yang ditimbulkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Gerakan pembaruan modernis merupakan ajaran Islam yang mengikuti perkembangan zaman tetapi tetap berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah dalam menyelesaikan berbagai macam persoalan. Nah, apa yang menyebabkan terjadinya pembaruan Islam? Modernisasi dunia Islam timbul ketika terjadi kontak oleh dunia Islam dengan dunia Barat, sehingga dunia Islam menyadari bahwa peradaban Islam itu sangat tertinggal jauh oleh dunia Barat, yang pada saat itu mulai menemukan titik kemajuan. Kemudian muncullah pembaruan Islam yang mempunyai tujuan yaitu untuk membawa umat Islam kepada kemajuan. Sebab pada periode pertengahan umat Islam sudah sedemikian tertinggal jauh di belakang peradaban Barat, yang salah satu indikatornya itu yaitu ekspedisi Napoleon Bonaparte di Mesir yang berakhir pada tahun 1801 Masehi membuka mata dunia Islam. Dengan demikian, muncullah apa yang disebut pemikiran dan aliran pembaruan atau modernisasi dalam Islam. Para pemuka Islam kembali mengeluarkan pemikirannya bagaimana caranya membuat umat Islam kembali maju sebagaimana pada periode klasik. Artinya, mereka berusaha menggerakkan umat Islam untuk memperbarui kehidupan serta mendorong mereka untuk mengusir dominasi kekuatan asing di negeri-negeri Islam. Masa pembaruan modern bagi dunia Islam dimulai pada tahun 1800 Masehi sampai sekarang. Masa pembaruan tersebut ditandai dengan adanya kesadaran umat Islam terhadap kelemahan dirinya dan adanya dorongan untuk memperoleh kemajuan dalam berbagai bidang, khususnya dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Di masa ini juga banyak perkembangan dalam kehidupan Islam yang meliputi pendidikan, politik, perdagangan, dan kebudayaan kemajuan dalam berbagai bidang, khususnya di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, pada masa awal pembaruan juga terdapat banyak sekali bentuk penyimpangan yang terjadi, yang diantaranya ajaran Islam tentang ketauhidan telah bercampur dengan kemusyrikan. Hal ini ditandai dengan banyaknya umat Islam yang selain menyembah kepada Allah, mereka juga memuja makam yang dianggap sebagai keramat dan meminta tolong dalam urusan gaib kepada dukun-dukun dan orang-orang yang dianggap sakti. Yang kedua, adanya kelompok umat Islam hanya mementingkan urusan akhirat dan meninggalkan dunia. Mereka beranggapan bahwa memiliki harta yang banyak, memiliki kedudukan yang tinggi dan ilmu pengetahuan tentang dunia itu tidak perlu, karena hidup di dunia ini hanya sebentar dan sementara, sedangkan hidup di akhirat bersifat kekal dan abadi. Yang ketiga, banyak umat Islam yang menganut paham fatalisme atau paham yang mengharuskan berserah diri kepada nasib dan tidak perlu berikhtiar, karena mereka beranggapan bahwa manusia itu dikuasai dan ditentukan oleh nasib. Yang keempat, dari sisi ekonomi, masyarakat Muslim Indonesia banyak yang miskin. Yang kelima, dari segi politik, masyarakat Muslim Indonesia banyak terjajah. Dan yang terakhir, dari segi penguasaan ilmu dan teknologi, masyarakat Muslim Indonesia terbelakang.
Nah, penyimpangan umat Islam terhadap ajaran agamanya tersebut yang sudah seharusnya menjadi pendorong lahirnya para tokoh pembaru yang berusaha menyadarkan umat Islam agar kembali kepada ajaran Islam yang benar, yaitu yang bersumber kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.